boleh kok cerdas, boleh kok perempuan bekerja, tapi tetap keberhasilan seorang perempuan itu adalah bisa menjadi rumah, bisa menjadi sebuah ketenangan dan kenyamanan buat seorang laki-laki gitu. Halo semuanya, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Bagus. Sekarang saatnya saya Kak Rose menemani Anda di No Secret. No Secret. Udah siap? Yuk kita bahas ada keributan, keriuhan apa di hari ini yang mau kita bahas ya. Coba kita lihat dulu, ada beberapa pemberitaan di sosial media dari dunia selebriti ya. Sekarang saatnya kita scroll, update. Setelah memilah-milah dan memilih-milih kalau di dunia selebriti yang kebetulan juga hari ini ada update-nya gitu, yaitu adanya kemarin tuh postingan di sosial media thread ya. Ada seseorang yang bercerita bahwa dia dulu beberapa tahun yang lalu itu pernah mengalami kejadian traumatik, mengalami pelecehan. Lalu kemudian dia menyebut gitu ya, itu seolah-olah kalau dari ceritanya tuh inisialnya EJR. Oh ERJ. EJR. Gimana sih EJR gitu ya. Ini tulisannya ini ya. Akunnya tuh namanya AJSBS Bewas. Nih, nah ini dia cluenya tulisnya gini. Kalian mungkin mengenalnya sebagai artis muda yang kalian idolakan sejak kecil sampai saat ini. Saya mengenalnya sebagai seseorang yang pernah membuat saya kehilangan kendali atas tubuh saya sendiri dan kemudian melakukan sesuatu kepada saya ketika saya berada di dalam kondisi tersebut. Terus dia tulis lagi, saya menulis ini bukan untuk mencari perhatian. Saya menulis ini karena saya ingin menceritakan apa yang terjadi kepada saya karena sampai hari ini saya masih tidak menerima apa yang dilakukan kepada saya malam itu. Selalu dia cerita kronologinya. Dia sebut salah satunya dia kenal temannya itu adalah NB ya. Dia ketemu di daerah Senayan, kemudian dia bangunnya karena dia nggak sadar, kayaknya dia dikasih apa gitu, dia merasa dikasih apa sehingga dia tidak sadarkan diri, dia baru bangun jam 3 pagi di rumah gitu kan. Coba kita lihat mana tuh postingannya, ada lagi ya? Yuk postingannya, postingan lanjutannya ini. Nah ini tuh dia bilang katanya dia merasa dia diberi apa sih THC gitu ya. Ini pelaku katanya dia jam 8 ke daerah Senayan jam 8, kemudian kejadian di kediaman pelaku di daerah Pondok Indah gitu, tulisannya seperti itu. Nah dari tulisan ini kemudian banyak yang biasa akan menduga-duga dan banyak yang kemudian menduga itu adalah El Rumi begitu ya, ERJ. Iya kan, anaknya Ahmad Dhani gitu. Terus banyak deh, jadi akhirnya banyak orang yang kemudian menggeruduk ke akunnya El sama akunnya Syifa juga ya. Coba kita lihat di beberapa komentar netizennya ya. Adakah rombongan yang dari threads ke sini? Jadi dari postingan threads itu orang ke Instagramnya El ya. Terus ada lagi komennya, EJR kalau nggak cepat konfirmasi berarti beneran kamu ya, gentle dong minta maaf sana sama tuh cewek, sama Syifa and semua netizen gitu. Ada lagi komennya, coba kita lihat. Speak up dong El, masa diem baik padahal berita udah di mana-mana. Kalau bungkam terus orang beranggapan itu berarti benar, jadi cowok tuh harus gentle dong katanya gitu. Jadi si pemilik akun thread itu mengaku dia ngerasa bahwa pada saat ketemu terus dikasih substance atau sesuatu zat gitu yang membuat dia nggak bisa kontrol diri. Sehingga akhirnya dari Senayan terus dibawa ke Pondok Indah, ke sebuah rumah di Pondok Indah. Dia baru sadar-sadar itu di jam 3 pagi ya. Tapi itu menjadi sebuah kejadian yang traumatis buat dia. Dan dia sempat bertanya ke temannya yang si NB itu, katanya NB itu temannya si EJR. Nah orang juga menduga-duga si NB itu, NB yang jadi groomsman-nya pada saat pernikahannya si EJR. Lah itu orang masih cocokologi. Coba kita lihat lagi komentar netizennya, ada lagi nggak? Coba kita lihat. El, lu gentle lah, kalau salah minta maaf lah, kasihan Syifa gue. Ini fansnya Syifa ya. Yang berikutnya ada banyak yang prihatin juga nih sama Syifa gitu, kayak khawatir kalau ini benar terjadi, wah jangan sampai Syifa apa sih ya dapat cowok yang nggak bertanggung jawab gitu ya. Oh ini pelakunya, ada lagi komennya dan lain sebagainya. Nah ini menarik juga karena dari postingan thread itu si akun yang memposting tadi ya, itu sempat posting pakai foto, ya pakai foto seorang perempuan.
Tapi kemudian di komen sama yang memiliki foto itu. Gini ya, coba kita lihat di komentarnya gini. Si AJBWJBWJBWJ itu ada yang komen gini, nggak jelas banget pakai foto orang gitu. Tapi sekarang sama si AJS, BS, BWAS itu dia udah nggak pasang foto. Tadinya dia pakai fotonya si Cime ini nih, si Cime ini, iya kan? Tapi udah dihapus, nggak jelas banget pakai foto orang, dia minta dihapus gitu ya, sampai akhirnya dihapus. Cime ini juga sempat kayaknya dikepoin sama netizen ya, sampai ada tetangganya Cime ini yang klarifikasi. Coba kita lihat tuh klarifikasinya, klarifikasi dari tetangganya. Kak, kamu kalau mau viral jangan pakai foto orang, itu foto tetangga aku, kita kenal dekat, pakailah fotomu kamu sendiri atau pakai AI gitu kan, udah canggih, sekarang jangan nyomot foto orang. Kan orang yang punya fotonya ketar-ketir, takut dia kena imbasnya atas utas kamu yang viral ini gitu ya. Tapi memang utas yang di thread itu tidak menyebut siapa namanya, hanya kayak detail rumah di Pondok Indah, terus inisialnya, terus ada tulisan artis lah, itu membuat orang jadi kayak mencocokologi. Nah tadi pagi kebetulan sekali ini ada kuasa hukumnya Ahmad Dhani yang mengundang rekan-rekan media untuk datang ke kantor polisi ya, ke Polda. Ya kayaknya untuk kasus lain, sehingga wartawan juga pun bertanya, ini soal yang L bener nggak sih? Coba jawaban kuasa hukumnya seperti apa, kita lihat yang berikut. Oke, jadi jawaban pengacaranya apa sih tadi? Nggak benar atau belum jelas itu siapa yang dimaksud atau gimana? Coba kita amati jawabannya. Jadi bukan itu kan? Nggak terjadi kan kejadian itu sebenarnya ya kan? Atau gimana? Kalau dari komentar netizen sih setelah ada yang mengaku fotonya dipakai, ada banyak kemudian yang meragukan apakah ini cerita benar atau hoax ya. Coba kita baca. Udah dihapus PP-nya, wah udah pasti hoax sih ini, kurang kerjaan aja nih orang kabade kalah ngarang cerita katanya gitu. Yang berikut ada lagi, makasih Kak, kita harus kasih paham buzzer-buzzer ini pencemaran nama baik, penyalahgunaan informasi juga. Emang mau fitnah orang tapi pakai data orang katanya gitu. Ya ini agak, iya satu dia pakai inisial ya, jadi kalau mau kena pasal juga bingung, ya nggak sih? Ini dia hanya kayak arahnya, dan itu netizen semua yang menduga-duga ini dan meminta L untuk klarifikasi gitu sih ya. Jadi ya kita tunggu aja. Oh, sudah datang tamu saya. Hari ini ada siapa yang main ke rumah aku? Kita intip dulu. Ada Ibu Caca Frederika, kita bongkar dulu sejarah hidupnya berikut ini. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat datang di rumah baru aku. No secret, rumahnya indah sekali. Suka deh aku deh. Sudah disediakan minum tapi warnanya agak mencurigakan ya, kenapa biru begini? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Boleh nih diminum? Bisa diminum nggak ini? Oh bisa ya, bisa. Bismillah, aku minum ya. Yang punya rumah aja tanya ya, bisa diminum. Bu, Ibu kan baru datang ke sini, aku mau langsung kasih bingkisan. Apa bingkisannya? Ada sesuatu di dalam kotak ini ya kan. Tapi ini sebetulnya bingkisan tapi bukan bingkisan juga. Kalau Ibu buka, Ibu lihat bendanya, tolong ceritakan ada kisah apa dari benda yang ada di dalam box ini. Oke, wow, seneng ya main ke rumah Kak Ros itu langsung dikasih hadiah loh. Hadiahnya apa? Apa ini? Wow, ada porselen. Wow, ada gambar foto porselen. Porselen doll ya, boneka porselen. Boneka porselen. Kenapa coba kita kasih itu boneka porselen? Coba cerita Caca. Karena ini aku punya beautiful memory waktu aku kecil. Jadi aku punya koleksi. Ngomongnya aja deg-degan. Jadi aku punya koleksi banyak sekali porselen doll waktu kecil. Jadi mamaku tuh sibuk banget, papaku sibuk banget, dan mama kasih aku banyak hadiah porselen doll. Salah satu hadiahnya adalah porselen doll dari Paris waktu itu. Mama pulang dari Paris kasih aku hadiah. Dan porselen doll ini kan ada yang limited edition, ada sertifikatnya yang kayak gitu-gitu. Jadi ini benar-benar sangat berharga banget buat aku. Cuman ada satu titik di mana aku harus memilih antara cinta dunia dan cinta akhirat. Karena memang dalam Islam itu kepemilikan terhadap benda-benda yang menyerupai patung, makhluk itu kan memang ada hilaf ulama gitu ya, tapi sebaiknya memang dihindari gitu ya. Jadi akhirnya aku menghancurkan lah. Kamu hancurkan? Hancurkan barang-barang ini. Akhirnya kamu hancurin ya, bukan kamu jual ya? Bukan aku jual, tapi dihancurin. Itu aku sedih sebenarnya, nangis. Dan guru aku sebenarnya pada saat itu
beliau tidak mau menghancurkan itu, biar aku yang hancurin sendiri gitu loh. Jadi beliau kasih tahu kisah-kisahnya, hadis-hadisnya. Jadi semua terserah Caca gitu. Kamu tadi bilang ini deg-degan, cerita ini aja kamu deg-degan. Kenapa? Deg-degan karena nggak mudah Kak. Dan yang aku hargain dari guru aku tidak memaksa. Jadi beliau kasih aku kisahnya, kasih aku hadis-hadisnya, terserah Caca gitu. Terus akhirnya aku pecahin satu-satu. Terus akhirnya beliau tersenyum, beliau bilang, hebat ya kamu Ca gitu. Maksudnya kamu akhirnya bisa melakukan itu, kamu melepas cinta dunia kamu, memproses itu. Tapi aku bilang, Ustadz, tapi ini ada satu yang aku nggak mau hancurin, satu ini aku mau simpen. Ya udah terserah kamu, dia bilang gitu. Aku simpen yang satu itu terakhir, tapi by the end of the day akhirnya aku hancurin juga gitu. Tapi beliau maksudnya menghargai proses yang berjalan gitu maksudnya. Kamu tadi sempat bilang juga bahwa ada banyak juga kenangan indah kamu bersama boneka-boneka itu. Iya. Apa sih sebetulnya kehadiran boneka itu dalam kehidupan kamu gitu? Karena itu berkaitan dengan cara parenting aku sebenarnya Kak, dengan cara aku mengasuh Kasia sebenarnya saat ini gitu. Karena jujur aku bisa dibilang orang tua yang agak sedikit dalam tanda kutip bukan pelit ya, tapi aku punya alasan kuat kenapa aku jarang membelikan mainan sama Kasia. Karena dulu aku itu anak yang sangat mudah sekali mendapatkan hadiah mainan apapun dari orang tuaku. Karena papa dan mamaku itu kan sangat-sangat sibuk sekali, dan mereka membayar itu dengan Caca boleh beli mainan apapun, dan aku punya mainan terbaru, koleksi terbaru, paling bagus, apapun aku boleh beli. Jadi dulu boneka-boneka itu adalah temanmu? Iya, dan tapi hati aku kosong gitu. Sedangkan yang aku pengen adalah waktu aku bersama dengan orang tua aku. Dan sekarang itu yang sedang aku dan suamiku usahakan untuk aku berikan kepada Kasia. Jadi even aku sama suamiku pergi ke luar negeri sekalipun, dan Kasia pengen beli mainan ini, mainan itu, mainan ini, aku sama suamiku belajar buat mendidik Kasia bahwa kesenangan itu tidak harus selalu tentang uang. Kesenangan itu tidak harus selalu tentang apa yang kamu beli. Tidak harus tentang possession, kepemilikan barang. Tapi kesenangan itu adalah tentang quality time. Bagaimana kamu bisa melihat mata orang tua kamu tersenyum, kamu bisa bermain sama orang tua kamu bisa makan bareng, kamu bisa ngobrol, gitu ya? Kamu bisa quality time. Karena itu hal-hal yang kamu nggak bisa ulang 10 menit yang lalu, 1 menit yang lalu tuh kamu nggak bisa beli lagi. Gitu. Ketika kamu menghancurkan boneka-boneka itu, ya apa yang kamu rasakan? Sedihnya itu karena apa? Sedih karena ini milikmu dulunya, sedih karena itu kenangan, atau sedih karena apa? Atau emosi apa pada saat itu? Karena ya mereka teman-teman aku, childhood memories aku sama mereka. Childhood memories. Dan aku tahu harga barang-barang itu juga nggak murah. Aku punya bisa dibilang love-hate relationship, bisa dibilang kayak gitu Kak, karena ada kenangan baik dan kenangan buruk juga di situ. Karena kan sebenarnya mereka sesuatu yang indah dan cantik, tapi ada kenangan yang dalam tanda kutip buruk karena kan sebenarnya hati aku kosong gitu. Jadi ya campur aduk perasaannya ya. Oke. Kita mau tunjukin lagi nih sekarang nih. Ada yang kita tunjukin juga punya dia juga, video dia juga ya. Video dia tentang suaminya sebetulnya ya. Suaminya yang pekerja keras. Masya gitu. Allah, Masya Allah. Tapi menarik, dia bilang gini, orang-orang pada bilang, kamu beruntung ya suami kamu bekerja keras. Nggak ada yang bilang suamiku beruntung punya istri kayak aku. Masya Allah. Video yang berikut ini. Coba kita baca captionnya Caca ya. Ada nggak caption itu bisa dibaca nih? Coba lihat. Masya Allah, Masya Allah. Gini ya kan. Oh, bukan yang ini. Yang tadi bukan ya. Oh, nggak ada captionnya. Ya, ini yang video yang nanti ya, habis ini ya. Tapi kamu bilang bahwa ya suami kamu juga beruntung punya istri kamu. Oh, Masya Allah. Yang Masya memilih Allah. untuk apa sih, istilahnya mungkin ada mimpi-mimpi yang tak tercapai gitu ya kan. Mungkin harusnya dua-duanya beruntung kali ya Kak. Iya, betul sekali. tapi kan menarik ya, habis posting itu terus kamu posting captionnya itu gitu. Ya karena mungkin aku tuh berusaha buat gini ya Kak ya. Aku berusaha buat menjadi perempuan yang nggak mau naikin ego aku ya. Maksudnya
tiap orang pasti punya prioritinya masing-masing dan aku pengen bisa membalance itu gitu karena apapun perempuan kalau kita naikin ego kita, aku nggak mau rumah tangganya jadi goyang. Iya gitu. Jadi aku sadar bahwa ternyata memang kembali menjadi fitrah seorang perempuan, bukannya kita menjadi kita yang berkorban gitu, enggak juga sebenarnya. Justru fitrah perempuan tuh apa sih? Perempuan boleh kok cerdas, boleh kok perempuan bekerja, tapi tetap keberhasilan seorang perempuan itu adalah bisa menjadi rumah, bisa menjadi sebuah ketenangan dan kenyamanan buat seorang laki-laki gitu. Pada saat dia pulang ke rumah berkumpul. Iya gitu. Jadi gimana caranya kita bisa menjadi seorang wanita yang cerdas, pintar, boleh juga berkarya, boleh juga berkarir, tapi paling penting karir kita paling hebat dan paling berhasil adalah ketika kita bisa menjadi rumah bagi pasangan keluarga kita gitu. Ya, apalagi ketika kamu sudah menjadi istri dan ibu gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau dibilang bahwa mungkin ada cita-cita, kan ini masalah prioritas ya. Mungkin ya ada cita-cita yang kemudian jadi prioritasnya jadi nomor berapa. Iya. Itu ada nggak sih apa sebetulnya? Cita-cita yang prioritasnya diturun nih sekarang, bukan di atas lagi. Sekolah kali ya Kak. Sekolah lagi? Sekolah ya, tapi kan alhamdulillah sekarang suamiku mengizinkan aku untuk bersekolah lagi gitu. Walaupun memang nggak mudah untuk bersekolah ketika udah punya anak, udah punya suami, nggak semudah ketika belum menikah gitu. Jadi memang aku nggak tahu ya, kayak emang seneng aja kali ya gitu. Seneng sekolah aja? Iya, tapi alhamdulillah sekarang kan diizinin lagi sekolah. Cuman mungkin cita-cita aku untuk pengen sekolah mengenyam pendidikan di luar negeri itu kan juga kan nggak mungkin. Misalkan aku pengen sekolah di luar negeri kan harus ketemu sama profesornya di luar negeri, itu kan ya masa harus ninggalin anak dan Kenapa suami. kamu pengen kuliah di luar negeri? Nggak tahu ya Kak, pengen nyoba pengen aja gitu ya? gitu. Pengalaman baru seru iya, gitu kayak nggak tahu. Jadi dan itu kayak satu hal yang kayak nggak mungkin aja kalau sekarang, kecuali online ya gitu. Kecuali online atau nanti kalau anak udah besar kali. Ya, barengan atau barengan sama atau anak? Anaknya di sana gitu. Tapi kan sekarang juga udah diizinin sama suami buat sekolah lagi kan di sini. Jadi ya udah gitu. Dan ada lagi nih postingan suami kamu ya. Hari gini takut sama istri gitu. Jawabannya dia. Apa jawaban kamu gini? Apa sih, gimana sih? Heran jadi suami kok takut sama istri. Terus gini, Bang, cara hapus komen gimana, keburu dilihat istri. Terus kamu jawabnya apa sih ini? Mana jawabannya Caca? Jawaban Caca mana? Mana sih yang mana? Gak ada di sini. Kata kamu gitu, nggak apa-apa ya yang ya. Karena suami harus meratukan istrinya karena nanti balasannya di surga. Ingat kisah siapa? Kisah Umar bin Khattab. Iya. Kisahnya Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu kan sahabat yang benar-benar suaranya aja ditakuti oleh setan, oleh iblis gitu kan. Tapi dia ternyata takut istri. Bukan takut istri, dia orang yang sangat memuliakan istri. Manjain istrinya gitu. Orang yang memuliakan istri gitu. Jadi ternyata orang yang keras di luar, tapi di dalam rumah orang yang sangat lembut terhadap istri. Kalau fenomena zaman sekarang, orang keras di dalam rumah, betul, tapi kan di dalam luarnya belum tentu. Nah, justru kebalik. Jadi justru kita tuh harus belajar bahwa ternyata seorang laki-laki yang kuat adalah seorang laki-laki yang lembut terhadap istrinya, tapi justru tidak berlemah lembut terhadap perempuan lain di luar gitu. Kalau suami kamu tipe yang mana? Insya Allah berlemah lembut terhadap aku, tapi justru tidak berlemah lembut terhadap laki-laki perempuan di luar sana. Begitu, insya Allah. Kenapa tiba-tiba suami kamu posting ini? Ya nggak tahu, makanya aku bilang ingat ya kisahnya para sahabat, karena ternyata tuh kisah-kisah para sahabat itu banyak banget yang bisa menjadi inspirasi buat kita. Kisah para sahabat itu bisa menjadi inspirasi buat kisah para suami. Betul. Nah, kisah para istri, Sayyidina Aisyah, Khadijah, itu bisa menjadi inspirasi buat kita para istri untuk bisa kembali menjadi fitrah seorang wanita. Karena sekarang kan kayak kita pengen emansipasi wanita gitu. Sebenarnya pengen menjadi
Ya pokoknya bisa melakukan banyak hal seperti yang juga dilakukan itu tuh sebenarnya basicnya karena sakit hati kita sebagai perempuan. Kenapa sih kita merasa tertindas gini. Sebenarnya itu tuh bukan karena kita merasa tertindas, enggak. Kita tuh harusnya bisa menjadi kembali fitrah sebagai wanita. Seperti apa sih seorang wanita yang mulia? Seperti apa sih? Nah, itu kita bisa ngambil kisah-kisahnya dari Syaidina Aisyah, dari Khadijah. Jadi itu saling melengkapi ya. Kadang perempuan Begitu. ada yang jadi kayak ngerasa tertindas itu karena ditindas memang ya. Iya, jadi sebenarnya enggak. Jadi kalau suaminya memuliakan istrinya atau pasangannya di rumah, Iya. ya otomatis ya akan tenang-tenang aja sih, harusnya ya. Betul. Jadi sebenarnya suami istri itu dua-duanya bisa saling beruntung kok Betul, gitu. betul. Kalau tahu fungsinya masing-masing tuh buat apa sih gitu. Untuk saling melengkapi, saling membahagiakan. Catat gitu. tuh bapak-bapak ya. Jangan lembutnya di luar. Iya, justru lembut itu di lembutnya dalam. di istrinya. Tapi caranya gimana? Caranya dua-duanya harus belajar. Oh iya betul. Gitu. Betul. Setuju. Ini ada satu artikel lagi aku pengen tanya nih. Kamu pernah cerita Yes. kalau pernah ada pertanyaan masa-masa tersedih terendah dalam hidup kamu. Kamu sempat cerita pertama kali kamu ke psikolog itu justru sekitar tahun 2017-2016. Nah, kamu ngerasa belum sempat bersedih ketika almarhum ayah meninggal dunia di tahun 2015. Itu karena pas aku lagi syuting di Trans TV, Kak. Jadi aku waktu itu lagi syuting program di Trans TV namanya Teater Komedi. Syuting seminggu 4 kali. Dan pada saat aku syuting itu papaku meninggal. Papaku meninggal 1 minggu sebelum aku tesis defense. Jadi sebelum aku tesis defense, papaku meninggal seminggu sebelum aku tesis defense, dan aku seminggu 4 kali syuting teater komedi program TV di Trans TV. Jadi aku nggak punya waktu untuk bersedih, Kak. Aku tuh sedih hatinya, tapi aku syuting teater komedi di mana itu kan aku harus ketawa senyum, tapi hati aku sedih. Tapi aku harus fokus terhadap defense tesis aku harus baca, aku harus tahu gimana aku defense tesis aku. Jadi hatiku sedih, tapi aku harus ketawa, senyum, baca skrip. Tapi aku pengen nangis, nggak bisa nangis, aku harus ketawa, tapi aku harus fokus sama tulisan aku. Apa yang terjadi dengan kamu? Ya rasanya kan kayak gimana, Kak? Punya perasaan tapi harus disupres kan, harus ditekan. Oke, Ya, membuat kamu akhirnya, ini ada yang nggak beres, dia harus pergi ke psikolog. Ya karena aku punya perasaan tapi nggak boleh dirasain, itu kan kayak orang gila rasanya, Kak. Jadi aku rasa kayak aku butuh bantuan profesional di sini. Jadi kamu ada rasa tapi nggak bisa kamu Tapi keluarin. nggak boleh dirasain karena ya aku profesional, aku di depan kamera kan nggak boleh nangis dong, Kak. Mengganggu apa aktivitas kamu sehari-hari, nggak bisa tidur kah atau apa gitu nggak? Ganggu, Kak. Aku kayaknya nggak tahu, nggak bisa ngerasain. Nggak jejak aja? Jadi akhirnya aku minta izin sama mama, aku butuh bantuan profesional. Akhirnya aku bukan ke psikolog pada saat itu, aku ke psikiater bahkan, Kak, karena butuh bantuan obat. Jadi aku minum obat 2 minggu pada saat itu. Cuman akhirnya ketika aku baca skrip, aku nggak ngejejek dan agak susah ngafalin. Ngawang ya karena Agak ngawang. Aku minum obat, tapi kan under prescription ya, Kak. Maksudnya itu di bawah penanganan psikiater kan? Psikiater, bukan psikolog, itu psikiater. Aku cuma minum 2 minggu doang pada saat itu. Terus habis itu aku akhirnya lebih tenang. Cuman baca skrip jadi agak susah karena untuk konsentrasi kan juga susah karena kan dipaksa untuk tenang. Kamu sudah berdukanya sudah? Udah lewat pada sudah saat lewat, itu. bisa. Karena pada saat itu kayak terlalu banyak emosi dalam satu waktu, nggak bisa gitu loh, Kak. Jadi kayak terlalu banyak gitu. Tapi alhamdulillah seumur hidup aku ke psikiater cuma 1 kali itu doang, Kak. Alhamdulillah. Dan aku maksudnya gimana ya, kita tuh harus belajar untuk mengenal siapa diri kita, dan kita harus mau juga menerima bahwa kita pergi datang ketemu sama bantuan psikiater tuh nggak apa-apa loh. Iya, betul. Ketemu bantuan profesional tuh nggak apa-apa loh. Jadi kamu jangan menjudge diri kamu, teman kamu, keluarga kamu untuk lu ke psikiater berarti lu gila ya, lu ke psikolog berarti lu gila. Nggak boleh kayak gitu. Emang ketika ada satu titik di mana kamu butuh bantuan profesional ya it's okay gitu. Ketika pada saat itu kehilangan ayah, pada saat kamu lagi sibuk kan, itu yang kamu belum sempat berduka. Tapi pasti kan akhirnya bisa terurai tuh satu-satu perasaan gitu. Ternyata setelah diurai, apa sih sebetulnya rasa yang terberat pada saat itu yang kamu pendam pada saat itu? Apa rasa sedih pasti ya? Atau rasa kayak belum sempat ini, belum sempat itu, belum sempat ini? Aku pengen punya waktu untuk pengen nangis aja, Kak. Karena perasaan menangis itu kan boleh. Nangis itu kan nggak haram, nggak dosa. Iya. Tapi aku nggak punya waktu untuk Nggak bisa. nangis. Nggak ada waktu untuk
ngeluarin air mata, nangis, gitu aja kan Nggak nggak bisa. ada waktu. Nggak ada waktu untuk nangis pada saat itu, karena kan kebetulan waktunya nggak ada gitu. Jadi ketika aku bisa menangis ya alhamdulillah. Lebih lega. Selesai, udah cukup. Dan ketika dua minggu itu aku sudah ditolong dalam tanda kutip atas izin Allah, ya sudah alhamdulillah selesai sudah. Ini ada tamu lagi kita ya. Coba kita lihat siapa nih tamu kita. Slow down, baby. Nede. Take it easy, just let it flow. Siapa dia? Sebelum kita bukakan pintu ya, kita mau lihat juga nanti ya. Dia tadi lewat gang rumahnya pakai baju apa, kontennya apa. Selain berikut ini tetap di No Secret. No Secret. Kita sudah bersama dengan Nede. Ini perempuan yang suka wirawiri di gang ya. Iya, Kak. Nede masih ingat nggak sih pertama kali, hari pertama kamu bikin konten di gang itu apa yang kamu rasain? Pertama kali aku ngonten beneran yang secara profesional tuh aku ngerasa kayak seneng aja Kak. Karena ternyata orang-orang tuh tertarik ya melihat contrasting antara outfit yang ekspresif sama di gang. Jadi aku tuh nggak perlu lagi tuh kayak aku harus OOTD-nya di luar gang, di gang juga aman kok. Padahal itu aslinya cuma buat fashion check aja. Iya. Nggak ada niat buat bikin konten. Nggak ada, aku tuh nggak ada intention kalau aku tuh harus ngeliatin aku fit check di gang, nggak ada. Karena bagi aku yang lahir dan tinggal di gang itu tuh hal yang biasa aja gitu. Di gang itu biasa aja gitu. Jadi sekarang gang itu rame katanya, banyak orang yang bikin konten di situ. Iya, kalau Serius? misalkan banyak yang nge-tag kalau lagi lewat situ, nge-tag aku lagi Gangnya outfit terkenal. check juga. Lucu banget sih. Ini aku sempat nanya ya, dia kan mix and match banget nih anaknya ya. Aku tanya, kamu nyiapinnya udah dari kemarin ya mix and match ya? Ini tadi aku sebelum berangkat ke sini sih Kak. Oh gitu. Serius, lemari aku keluarin semua tuh baju. Emang sehari-hari begitu? Iya sehari-hari, tapi ya ada kalanya aku cuma pengen kawasan aja sih. Jadi kamu lemari kamu tuh segede apa? Sebenarnya nggak terlalu besar sih, mungkin kayak Cuman 2 kali 3 kali meter aku punya lemari sendiri kayak wardrobe kayak. Cuma closet. lipatannya kecil-kecil gitu ya, karena Iya. banyak. Banyak. Terus habis gitu, nah tetangga-tetangga nih awalnya ngeliat kamu tuh gimana? Awal-awal ya? Awal-awal konten gitu. Awal konten sih support banget. Dari awal udah support karena ya? mereka juga seneng. Gang aku viral nih kayak gitu. Aku masuk nih ke videonya. Kan Malah lucu kayak ditunggu-tunggu gitu loh Kak. Aku masuk di videonya itu Iya ya? betul, itu tuh mereka tuh kayak seneng gitu. Iya aku masuk videonya, iya aku viral. Aku diomongin sama temen aku tuh, kamu masuk video si Nede, Neng Nede itu viral sekarang tuh, kamu ada di video. Jadi ikut terkenal ya? Iya, jadi seneng gitu. Tapi benar nggak sih waktu ketika kamu udah makin terkenal, makin banyak endorsean, kamu sempat tuh tergoda untuk beli barang-barang branded? Tergoda sempet, tapi karena aku emang sebelum konten juga suka beli baju-baju gitu, mungkin setelah konten ini karena ada income yang fresh lagi, aku lebih banyak explore brand lain dan juga desain-desain yang lain gitu. Kenapa? Karena aku suka juga sih, aku suka kayak dengan konten ini kan aku jadi lebih terbuka kerjasama sama brand-brand fashion juga, dan begitu kan aku juga tahu berbagai brand ya Kak, brand baru, terus juga yang Jadi fashion lah gitu ya. lebih fresh, lebih jadi bukan lagi playful dan udah lain-lain. nggak terlalu thrifting, tapi yang baru juga. Iya sekarang. betul, sekarang lokal brand juga pada bagus. Iya Kak. benar. Kan kamu kan sekarang udah ya lumayan lah ya penghasilannya. Alhamdulillah. Ada rencana nggak pindah dari gang itu? Rencana pasti ada, tapi nggak deket-deket ini sih Kak. nggak deket-deket ini. Mungkin ya umur aku 30-an atau mungkin. Kalau seandainya misalnya nih, kamu udah beli rumah di luar itu, terus ngontennya masih di gang itu atau gimana? Nggak tahu juga sih, pastinya enggak sih. Untuk sekarang aku tuh masih mau tinggal di gang karena itu tuh adalah tempat yang masih nyaman buat aku, buat anak aku, buat suamiku, buat abah aku di rumah gitu, buat keluarga aku juga dan saudara-saudara aku di sana, karena aku tuh deket banget sama lingkungan di gang itu. Udah Kak. kayak keluarga banget ya. Betul. Oke, sekarang kita nih Nede dengan sense of fashionnya kita mau tanya-tanya ke kamu. Ini kita akan melihat nih fashion yang pernah viral di masa-masa lalu ya. Menurut kamu anak zaman sekarang, kamu gen apa berarti? Milenial ya? Aku Gen Z. Oh, Gen Z, oke. Menurut kamu Gen Z ini tuh menurut kamu thumbs up atau thumbs down ya? Kita lihat yang pertama penampilan siapa? Gaya ini, Iya dong, gaya aku suka Paramita banget dong. Rusad. Hah? Aku suka banget, aku suka banget. Suka yang mana? Yang Agnes atau yang Paramita atau dua-duanya? Dua-duanya sih, tapi aku lebih suka sama yang Kak Agnes. Kak Agnes, apa yang Itu kamu iconic suka? Kenapa? banget. Kenapa? Rambutnya. Oh, rambutnya lucu banget ya. Rambutnya strike gitu kan, di highlight merah pink. Oh, itu hits. Ini zaman-zamannya lagu yang cinta ini. Oh gitu ya. Kadang-kadang lagi kayak Yang berikut coba kita lihat.
Nah. Oh iya, aku juga suka ini. Itu suka. yang jambulnya ini, jambul Iya, Katulistiwa itu. Iya, itu ikonik banget. Syahrini dengan jambul Katulistiwa. Ini Krisdayanti. Yes. Ya ampun, dengan alisnya itu, menurut kamu alisnya itu? Bagus dong. Bagus. Kan zaman sekarang lagi tren lagi. Oh, tren Kak. lagi alis Iya. begini. Caca, Malah kamu pernah nggak? dihilangin loh Enggak, alisnya. aku nggak pernah. Kamu nggak pernah mau mencobai tren apapun? enggak. Alis nggak pernah? Enggak. Ih, aku pernah loh. Aku pernah alis kayak dia. Dan cantik kan, dan cantik kan. Yang berikut coba kita lihat. Oh, ini Paramitha Aku suka Rusady. juga, aku suka dong. Ya ampun, lucu, ya Suka ampun. Itu Gaya-gaya Anissa, ini pakai Anissa, baju-baju montir Kak gitu ya. Anissa Pohan. Bagus semuanya menurut kamu? Bagus dong. Ih, kayaknya nggak berani dia pakai tas. Enggak banget deh. Bagus tahu. Oke, yang berikutnya coba kita lihat gaya apa lagi? Oh, Oh, ikonik banget. oh ya Allah, pernah ada ya zaman model kerudung yang begitu Iya. ya, sut gitu ya. Mereka Oke, model kerudung ini menurut kamu thumbs up, Thumbs up. thumbs up. Aku suka banget. Iya kan zaman dulu tuh model-model kaos apa Ini siapa segala aja? macam. Kan kayak belang-belang. Ada kamu nggak di situ? Nggak ada. siapa kamu. aja ini ya? Ya Allah, itu kayaknya Sultan ya? Hah? Sultan Jorgi bukan Kak, tuh yang siapa aja belakang. iya. Hah? Sultan ya bener. Iya Pak kan, Sultan itu tuh sebelahnya sebelahnya siapa ya? Bucek yang bukan? Navy. Bener. Oh, iya, ya iya, Allah. Tahun berapa ya Allah? Oke, sekarang kita mau minta Nede untuk memakeover ya, mendandani satu model yang sudah kita hadirkan di sini ya. Coba kita langsung menuju ke sini. Ayo, Ayo, ikut yuk. Kamu ayo. juga boleh pilih-pilih di sini. Halo. Hai. Oke, kita minta kamu Nede untuk menstyling ya, menstyling model kita. Kamu siapa namanya? Mutia. Mutia. Styling ala kamu ya. Oke. Mau diapain? Seperti apa hasilnya? Tetap di No Secret. No Secret. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan semua bintang tamu kita dan sudah di makeover. Iya nih. Ini gaya apa ini? Ini sebenarnya gaya-gaya preppy gitu ya, Kak. Oh, Kamu tuh preppy. sukanya gayanya harajuku gitu Iya, ya? ini pakai topi Kayak kayak aku. Japanese Terus Ini yang style dari gitu ada ya? dari sini tadi. nih. Iya, betul. Pakai dasi kayak gitu ya. Iya, Kayak biar keluarin pop pakai up dasi color juga. gini. Gaya banget. Tapi sebelum kita ngobrol lagi nih, aku ada kamu punya anak kecil Yes, juga kan? yes. Punya anak kecil juga kan? Punya. Maka, ini ada acara seru banget. Jadi menampilkan aksi-aksi seru, polos, gemesin dan super keren dari anak-anak berbakat. Jadi siap-siap ya, semua ada di The Little Talk Show yang tayang setiap Sabtu dan Minggu mulai 22 Agustus 2026 jam 12.30 di Trans TV. Mau lihat kayak apa? Ini dia cuplikannya. Kok tiba-tiba bikin lagu? Karena Ayo udah kepikiran melodinya di mobil terus tiba-tiba oh ya nanti menulis lagu. Oh, Ai sih waktu umur 6 tahun ya. Dia ngomongin Ai. Nola? Bukan. Nola Widi? Acen. Acil? Adel. Adel? Keke, oke. Nola Widi? Oke, sorry. Ulang-ulang mulu. Ya kan ceritanya plesetan. Plesetan apa? Allah, ribut ah! Lagi ngobrol lagi nih sama si Caca dan anaknya. Katanya anaknya masih belum boleh tampil di... Iya tapi dia pengen dan dia selalu kalau aku posting di sosial media dia tahu muka dia ditutup gitu ya. Dia protes, kenapa muka aku ditutup mami? Oke. Kenapa muka aku di blur mami? Kenapa muka aku di stiker mami? Terus dia minta izin sama Dedi. Dedi aku pengen main sinetron. Oh iya. Dedi aku pengen main film. Kalau anak kamu Dedi, umur berapa? gitu. Anak aku baru 3 tahun. 3 tahun. Dia juga pakai outfit check juga nggak di gang? Enggak dong. Enggak ya? Tapi aku fotoin selalu kalau dia berangkat sekolah aku fotoin. Oh, Foto gitu dulu ya? Oh, outfitnya ada ya. aja. Karena aku yang nyiapin. Tapi kamu nggak masalah kalau anak kamu ada di konten gitu? Oh nggak masalah sih Oke. so far. Asal enggak yang terlalu banyak aja dia diekspos. Oh, oke. Jadi ini ada dua, ya tergantung ya ibu-ibu pilihannya apa. Pilihan Baik, masing-masing. Kembali kepada fashion ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat gini, kamu styling kayak gini, alternatifnya kalau dia nggak pakai topi bisa pakai apa? Alternatifnya kalau nggak pakai topi sebenarnya nggak apa-apa sih, kayak pakai aksesoris kayak gini, kayak di curly atau kayak pakai jepitan nih kayak aku. Tuh kalau dibuka nih aku juga ada jepitan Dede, kan. tapi aku mau nanya sama kamu, kamu tuh sukanya kayaknya kiblatnya kayak ke Harajuku, iya. Harajuku gitu ya? Aku sebenarnya lebih ke malah ke western Kak. Kalau yang kayak tahun-tahun 2000-an tuh Kak, kan banyak juga yang pakai Kenapa topi-topi sih kayak gini. inspirasi kamu tuh apa? Sebenarnya
sebenarnya karena aku dulu tuh suka banget nonton film sama series tahun 2000-an. Yaitu? Nah, Apa? kayak contohnya kayak The Devil Wears Prada, terus kayak High School Musical Wild ya? Child. Iya, High School Musical jauh aku suka banget gitu. Kalau kamu inspirasinya apa? Aku inspirasinya adalah Syaidina Aisyah dan Khadijah. Masya Allah. Radhiyallahu anhu. Fashion maksudnya fashion. Ustadz Maulana dan Ustadz Syam adalah inspirasi aku. Oke. Wow, pakai Dan sarung dong berarti. Islam itu indah setiap jam 5 subuh adalah inspirasi Inspirasi aku. Caca. Jadi besok tonton Tiap Islam hari itu ya, tiap indah. hari ada jam Caca. 5 subuh. Boleh dong promosi dong. Boleh dong. Nggak harus bayar sama Kak Feni kan? Enggak dong. Boleh dong, Wah, Kak. kita bicarakan setelah yang satu ini ya. Caca terima kasih udah main ke sini ya, sudah berbagi cerita. Nede juga terima kasih. Makasih juga. Nede, aku tanya Nede kenapa namanya Nede? Itu kependekan dari Neng Devi. Iya, betul. Terima kasih juga kamu sudah menjadi model hari ini. Ya, kamu pilih topik, kalau kamu pilih yang mana? Ini apa itu? Ini. Oh, ya udahlah aku yang pakai. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara No Secret. No Secret. Thank you ya, Kak.